Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Guru Ahmad Maulana Yusuf. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Guru Kokoh Nugraha Ramdana dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada sidin, serta santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah. Acara latihan muhadarah pada malam hari ini Senin tanggal 9 Februari tahun 2026 atau bertepatan pada tanggal 21 Sya'ban tahun 1470 Hijriah dengan susunan acara 1447 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama itu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga latihan ceramah atau muhadarah. Acara yang keempat doa. Acara yang kelima penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh qori kita, yaitu Ustadz Akhina Fillah Ustadz Arman. Fa'alaihi wal yatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لوالديك إلي المصير إلي المصير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Arman. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu latihan muhadarah yang akan dibawakan oleh 4 orang. Penceramah yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Aidil dari kelas 1 Sanawiyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Selamat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga-keluarga beliau, kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang ulun hormati dan ulun muliakan lagi Guru Kakak Nugraha Ramdana. Berdirinya saya di sini hendak berceramah singkat tentang Isra Mi'rajnya Nabi.
diriwayatkan bahwa di malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Sidratul Muntaha. Beliau ditutupi dari cahaya yang warna-warni. Kemudian Jibril berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan bersama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Apakah engkau membiarkan aku berjalan sendirian?" Lalu Jibril menjawab, Tidaklah bagiku melain hanya pada tempat yang ditentukan." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berjalanlah bersama ke satu langkah saja." Di saat Jibril berjalan satu langkah, hampir saja ia terbakar oleh cahaya keagungan dan keibawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Jibril berubah mengecil seperti burung pipit dan memberi isyarat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucap salam kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad mengucap salam, "At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Dan Allah menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh." Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bila hamba Allah memiliki derajat tinggi sehingga beliau mengucap, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin." Kemudian penghuni langit berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berubah seperti halnya malaikat Jibril karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan kedatangannya oleh Allah, sehingga Allah memberikan kekuatan dan kesiapan untuk menghadapi derajat yang begitu besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhi Nabilah Muhammad Aidil yang telah memberikan siraman rohani tentang Isra wal Mi'raj. Selanjutnya penceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh akhi Nabilah Muhammad Raihan Aski. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Ansor yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Muallim Ahmad, Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang ulun hormati Muallim Guru Kokoh Nugraha Ramdana, dan santri-santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berdirinya ulun di sini ingin berceramah pada tabah hati atau sabar. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innallah ma'as sabirin. Maksudnya, sesungguhnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Ketahuilah wahai murid, bahwa syarat penting dalam belajar ialah sabar, artinya tabah hati dan bersungguh-sungguh. Maka mestilah engkau sabar menghadapi kepayahan-kepayahan belajar seperti menghafal dan mengulangi pelajaran-pelajaran. Telah berkata syair, man sobaro zofaro. Artinya, barang siapa yang sabar pasti berulah kemenangan. Kesimpulannya, sabarlah dalam menuntut ilmu dan kepayahan dalam menghafal dan menuntut ilmu. Mungkin cukup sampai sini saja ceramah ulun. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Fillah Muhammad Rehan Aski yang telah memberikan tausiah agama tentang sabar atau tabah. Lanjut ke penceramah yang ketiga yang kita tunggu-tunggu, Suryan Ananda Suryan dari kelas 2 Sanawiyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buahnya ini kada semangat belalu. Semangat pang nah. Hendak kau mengeluarkan pantun ulan. Keluarkan barang nah. Ke rumah patur membawa buras. Pulangnya singgah ke teras, jawablah salam ulun keras ulun doakan bebuan pian dapat bini yang bungas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan ulun hormati dan ulun muliakan Muallim Guru Kokoh Nugraha Ramdana, dan yang ulun cintai dan ulun sayangi santri-santri Pondok Nurul Mustafa Al Husaini yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdihillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'.
dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, junjungan kita, pemimpin seluruh umat, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Dan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Oh, orangnya. Bahwasanya di dalam pergaulan bersama saudara dan kawan itu ada dua kewajibannya. Yaitu kewajiban yang pertama, syarat bersaudara dan berkawan, salah satunya buhan pian menepati syarat-syarat bersaudara dan berkawan. Jangan kecuali berkawan dengan orang yang patut dijadikan saudara serta kawan. Maksudnya nih, misalnya nih, buan kita ini bisi kawan, baru kawan kita nih misalnya terbuka aurat nah baru kita suruh tutup aurat, tapi nih kada mau. Nah itu kada patut kita kawani. Misalnya kita suruh nih hakon, baru kita kawani. Ada juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalila, yang artinya yaitu seseorang itu sesuai dengan kebiasaan kawannya, maka lihatlah salah seorang dari kalian pada yang menjadi kawan. Maksudnya kita nih bisi kawan, baru kita nih melihati kebiasaan kawan kita nih. Misalnya kebiasaan kawan kita nih rajin ke masjid, rajin belajar. Nah itu otomatis kita tumpat juga sifatnya nih. Nah jadi mencari kawan tuh cari yang bisa kita tiru tuh. Nah kalaunya buhan pian mencari pendamping, maksud pendamping di sini mencari pendamping dalam mencari ilmu. Kayak misalnya buan pian hendak mencari kawan yang kawan menjadi dalam mencari ilmu tuh carilah kawan yang pondokan. Nah kayak kita juga di sini. Di sini kita belajar sama-sama, beribadah sama-sama, dan sholat bersama-sama lain-lainnya lah. Maka telitilah 5 hal dalam dirinya nih, yaitu yang pertama yaitu al-aqlu, yaitu berakal. Jangan kita berkawan lawan orang yang kada berakal. Jangan juga kita berkawan lawan orang yang bungol. Maksud bungol di sini lain bungol di pelajaran, tapi yang pintar membunguli orang. Nah itu kada bagus kita kawan nih. Nah, musuh itu lebih baik daripada kawan kita yang bungol. Taulah buan pian kenapa? Nah, karena amunya kawan kita yang sebungol-bungolnya kawan kita nih sudah tahu aib kita apa, kebiasaan kita apa, kepribadian kita apa. Tapi amunya musuh kita nih namanya juga musuh, pasti kada berkawan lawan kita. Pastinya nih kada tahu aib kita apa, kepribadian kita apa, dan lain-lainnya. Nah jadi itu penjelasan yang al-aqlu. Terus yang nomor 2 yaitu husnul khuluqi, baik akhlaknya. Nah kada husnul khuluqi. Nah kada baik juga kita ini berkawan lawan orang yang kada berakhlak, dan jangan juga kita ini berkawan lawan orang yang kada bisa menahan kemarahan dan syahwatnya. Ujar Imam At-Taharidi juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah itu apabila buhan kita ini hendak mencari sahabat, maka carilah sahabat yang apabila buhan kita ini melayani, inya ini siap melindungi kita. Dan apabila
harta bon kita ini sedikit atau lauk pauk kita ini kurang, ini siap memberi kita apapun yang kita butuhkan. Nah, maka berkawanlah dengan orang yang apabila kita ini bersikap baik lawan inya ini bersikap baik juga lawan kita. Maksudnya itu saling membalas balasan. Nah, tadi nomor berapa lo sebutkan? Nomor 2. Nah, jadi yang nomor 3 tuh yaitu as-solihu, yaitu baik perilakunya. Nah, jangan juga kita nih berkawan lawan orang yang fasik, yang suka mengerjakan maksiat. Nah, maka carilah kawan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amannya kita ini mencari kawan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ini kada mau melanggar kada mau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amunnya kita nih hendak berkawan lawan orang yang kada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pastinya nih kada dapat lagi dipercaya sepenuhnya. Karena inya nih melanggar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nauzubillah nih, misalnya aib kita nih dibuka lawan kawan kita tadi. Mana lawan orang banyak pasti sudah disebarkan lawan orang banyak tuh pasti dah kita nih supan. Nah, apa bahasanya tuh namanya orang yang suka buka-buka aib orang tuh? Taulah bon pian apa? Cepuk aja. Ujar kanajril. Ulun ini tapi tahu juga bahasanya, karena ulun ini orang kampungan. Amunnya bahasa Banjarnya tuh lantih aja, terlalu lantih baru kisah-kisah lawan orang, baru gosip dan lain-lainnya pasti dah tuh. Nah, baru yang nomor 4 yaitu Allah yakuna harisun alat dunia. Janganlah berkawan dengan orang yang cinta dunia. Cinta dunia. Nah, maka janganlah kita nih berkawan lawan orang yang cinta dunia. Bahwasanya karena orang yang cinta dunia itu adalah racun yang paling mematikan. Jadi dampaknya tuh ganal benar. Cepat juga kita nih mengumpati sifatnya nih, sifat kawan kita yang cinta dunia nih. Misalnya nih di pondok kita nih baik seberataan orangnya. Habis itu orangnya nih hendak sudah lulus. Misalnya nih sepulan nih hendak SMA. Nah, baru si Pulan ini kan namanya sudah di pondok sini kan otomatis nih sifatnya baik, jujur, taat. Nah, amunnya ini sudah keluar dari pondok, ini pasti sudah sifatnya ini berubah dah. Pastinya nih mengikut juga cinta lawan dunia. Tapi udah si Pulan ini insya Allah kada terikut ya Bang. Insya Allah. Nah, jadi langsung aja yang nomor 5 yaitu as-sidiku, yaitu kejujuran. Kada baik juga kita nih berkawan lawan orang yang kada jujur. Karena ini yang sudah berdusta terus ini pasti sudah kerancakan. Misalnya ini sudah terkenal di kampungnya berdusta terus. Amunnya kita kawani ini pasti juga kita terumpat berdusta terus juga.
Jadi kada baik kita kawani. Bujur kada? Nah, inya tuh menyerupai mata morgana. Mata morgana. Maksudnya tuh fata morgana tuh ialah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maksudnya tuh misalnya nih, dahulu kita nih di SD memiliki kawan, baru kawan kita nih yang dahulunya baik, sekarangnya menjadi jahat. Nah, itu kenapa kita jauhi. Dan dahulunya kawan kita nih di SD yang jahat, baru ini berubah menjadi baik dan taat kepada orang tuanya. Nah, itu kenapa kita kawani inya tuh? Supaya apa? Supaya kita tuh meniru sifatnya juga. Nah, mungkin sampai sini aja ceramah ulun, kurang lebihnya ulun minta maaf. Minta halal, minta ridho. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Napillah Suryan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penceramah yang kita tunggu-tunggu dari kelas 3 Sanawiyah, yaitu Akhi Napillah Muhammad Nur Habibi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ulun minta izin lah, mukaddimah ulun nih sama lawan Suryan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sayyiati anfusina wa min sururi alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya, serta kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Muallim Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugraha Ramdana, beserta para santri-santri Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, ulun ingin bertausiah singkat tentang mengenai keutamaan mencari ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, "Hai Sulaiman, kamu hendak memilih yang mana antara yang pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga kekuasaan." Namun tetapi Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan, tetapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman yaitu adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta atau kekuasaan?
Karena berkat ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan dan kekuasaan yang berlimpah dan harta yang mewah banyak. Dan serta perabotan-perabotan yang megah, dan sekaligus mendapatkan istri yang cantik dan solehah. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang tadi menggambarkan bahwa pentingnya ilmu. Karena berkat ilmulah kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Namun tetapi kita tidak ada ilmu, kita takut menjadi orang yang jahat dan orang yang sesat. Nauzubillahi min dzalik. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Artinya, man aradat dunya, barang siapa yang mengkehendaki kebahagiaan di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka hendaknya ia memiliki dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang mengkehendaki kebahagiaan di akhirat nih, Dut. Di akhirat lah. Fa alaihi bil ilmi, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa mengkehendaki kebahagiaan keduanya, yakni dunia lawan akhirat, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Nah, sekarang ulun hendak bertakon lawan buan pian berataan. Di sini siapa yang hendak menjadi orang yang sukses, kaya raya dan masuk surga? Pasti semuanya hendak kalau? Lutfi hendaklah. Ada? Hah? Makanya caranya cuma satu, yaitu bersungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu di madrasah maupun di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang yang menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Irfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya wallahu a'lam, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ilmu dalam berbagai hal. Ilmu adalah pelita, ilmu adalah cahaya di kegelapan. Kesimpulannya, bersungguh-sungguhlah kita dalam menuntut ilmu. Karena pepatah Arab mengatakan manjadda wajjada. Mungkin sampai sini saja yang ulun bisa sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf, minta ridho. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Unzur maqala wal tanzur man qala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Terima kasih kepada akhina fillah Muhammad Nur Habibi. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya untuk pembacaan doa ini kami mintakan kepada qari kita, yaitu akhina fillah Arman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama mananta alaina bil imani fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islami fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Allahumma ya muhawil al hawli wal akhwal hawil akhwalana wal muslimina ila ahsani hal ya kabir ya mud'al. Allahumma rzuqna ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'at birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan